Indonesia tidak lahir dari kata merdeka saja. Di balik kemerdekaan, ada darah, air mata, dan semangat juang para pahlawan. Ketika kita bisa dengan bangga menyanyikan Indonesia Raya, mereka harus berbisik dalam gelap untuk menyuarakannya. Mereka yang rela mengorbankan segalanya demi satu kata Indonesia. Bayangkan, saat kita bisa dengan bebas mengibarkan merah putih hari ini. Dahulu para pejuang harus sembunyi-sembunyi menyimpannya. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari pengorbanan tanpa batas. Dari Sabang sampai Merauke, setiap jengkal tanah Indonesia menyimpan kisah kepahlawanan yang tak terlupakan. Kini giliran kita yang meneruskan perjuangan mereka. Bukan lagi dengan bambu runcing, tapi dengan prestasi dan karya. Mari kita buktikan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Tahukah kamu tentang sosok pemberani yang dijuluki ayam jantan dari timur? Ya, dialah Sultan Hasanuddin, raja kerajaan Goa yang namanya menggetarkan Voch Belanda di abad ke-17. Bayangkan, di masa ketika Belanda berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah Nusantara, Sultan Hasanuddin berdiri tegak menentang monopoli mereka. Dengan keberanian yang luar biasa, beliau memimpin perlawanan demi melindungi kedaulatan perdagangan maritim kerajaan Goa. Meski akhirnya harus menerima perjanjian Bongaya karena siasat politik Belanda yang licik, semangat perjuangan Sultan Hasanuddin tak pernah padam. Kegigihannya dalam membela tanah air menjadikannya simbol perlawanan yang tak terlupakan dari timur Indonesia. Kisah Sultan Hasanuddin mengajarkan kita bahwa keberanian dan cinta tanah air adalah warisan berharga yang harus kita jaga. Mari terus mengenang dan menghargai perjuangan para pahlawan kita. Yang kedua, pernah dengar nama Martha Christina Tiahahu? Di usia yang masih sangat muda, 17 tahun, dia sudah memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan remaja. Bukan main-main atau bersenang-senang, tapi turun ke medan perang. Bayangkan, saat kita di usia 17 masih sibuk dengan aktivitas remaja, Christina sudah mengangkat senjata bersama ayahnya dan Kapitan Patimura untuk melawan penjajah Belanda di Maluku. Semangatnya yang berkobar menginspirasi seluruh pasukan untuk terus berjuang. Bahkan saat tertangkap dan dibuang ke kapal Belanda, Christina tetap menunjukkan keteguhan hatinya. Dia memilih menolak makan sebagai bentuk perlawanan terakhirnya. Meski akhirnya gugur, namanya akan selalu dikenang sebagai simbol keberanian seorang perempuan muda yang rela berkorban demi tanah air. Kisah Christina mengajarkan kita bahwa usia muda bukan halangan untuk berbuat sesuatu yang berarti bagi bangsa. Mari kita teruskan semangat juangnya dengan cara kita masing-masing. Dari tanah Minangkabau, lahir seorang pejuang yang namanya kini terukir dalam sejarah kemerdekaan kita. Dialah Tuanku Imam Bonjol, sosok ulama yang berani menentang ketidakadilan. Bayangkan, di masa itu, beliau bukan hanya sekedar pemimpin agama. Tuanku Imam Bonjol adalah pembaharu yang ingin melihat masyarakatnya hidup lebih baik. Melalui gerakan Padri, beliau berjuang mengubah kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Tapi, siapa sangka perjuangan mulia ini justru dianggap ancaman oleh Belanda. Dengan licik, penjajah menangkap dan mengasingkan beliau. Meski tubuhnya terkurung di pengasingan hingga akhir hayat, semangat juangnya tak pernah padam. Kisah Tuanku Imam Bonjol mengajarkan kita satu hal. Perjuangan tak melulu soal mengangkat senjata. Kadang, mempertahankan nilai dan keyakinan adalah bentuk perlawanan yang tak kalah heroik. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang kapitan dari tanah Maluku yang berani menentang penjajah? Ya, dia adalah Thomas Matulesi, atau yang lebih dikenal sebagai Kapitan Patimura. Di tahun 1817, saat Belanda mencengkeram erat tanah rempah-rempah, Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku. Dengan keberanian yang luar biasa, ia berhasil merebut benteng Durstede, simbol kekuatan kolonial di tanah kelahirannya. Namun, perjuangan tak selalu berakhir manis. Pengkhianatan membawa Patimura ke tiang gantungan. Tapi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia meninggalkan kata-kata yang hingga kini bergema, "Beta akan mati."
tetapi akan bangkit 1000 Pattimura lain. Kalimat itu bukan sekadar ucapan terakhir seorang pahlawan. Ini adalah warisan semangat yang terus menyala, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan yang tak ternilai. Pernah dengar nama Kat Nyak Dien? Beliau adalah bukti nyata bahwa semangat perjuangan tak mengenal gender. Saat suaminya Teuku Umar gugur, Kat Nyak Dien justru bangkit menjadi pemimpin yang tangguh. Bayangkan, di usia senja dan kondisi tubuh yang lemah, beliau tetap memimpin di garis depan melawan penjajah Belanda. Tekadnya Baha, semangatnya membara. Meski akhirnya harus ditangkap karena pengkhianatan yang bermotif kasihan dari anak buahnya sendiri. Di pengasingan Sumedang pun, Kat Nyak Dien tetap menjaga harga dirinya sebagai pejuang sejati. Tidak pernah sekalipun ia menundukkan kepala di hadapan penjajah. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati tidak memandang jenis kelamin. Sri Kandi dari Tanah Rencong ini membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang berani dan berwibawa. Berkatnya dan para pejuang lainnya, kita bisa menikmati kemerdekaan hari ini. Pernah dengar nama Sultan Syahrir? Ya, dia adalah Perdana Menteri pertama Indonesia. Tapi tunggu dulu, kisahnya jauh lebih menarik dari sekadar jabatan itu. Di era perjuangan kemerdekaan, ketika sebagian besar patriot mengangkat senjata, Sultan Syahrir memilih jalan yang berbeda. Dia berjuang dengan kekuatan pemikiran dan diplomasi. Hebatnya, pemikirannya tak kalah tajam dari peluru. Sejak muda, Syahrir sudah menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Saat banyak tokoh terpaksa bekerja sama dengan penjajah Jepang, dia justru dengan tegas menolak. Baginya, kemerdekaan bukan soal kompromi. Tahu tidak, Syahrir punya senjata rahasia, pena dan kertas. Melalui pamflet-pamflet yang dia tulis, dia membangkitkan kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Kata-katanya begitu menggugah, membangunkan semangat kemerdekaan yang tertidur dalam jiwa bangsa. Bayangkan, di tengah dentuman meriam dan letusan senapan, ada seorang pejuang yang berperang dengan kata-kata. Syahrir membuktikan bahwa kekuatan pemikiran bisa sama dahsyatnya dengan kekuatan fisik. Diplomasi yang dia jalankan membuka mata dunia akan perjuangan Indonesia. Yang membuat Syahrir istimewa adalah caranya memandang kemerdekaan. Baginya, merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi juga merdeka dalam pikiran. Dia mengajarkan kita bahwa revolusi sejati dimulai dari pemikiran yang berani dan jernih. Sosok Sultan Syahrir mengingatkan kita bahwa perjuangan tak selalu identik dengan kekerasan. Kadang, kemenangan justru datang dari kebijaksanaan dan keberanian untuk berpikir berbeda. Pemikirannya masih relevan hingga hari ini, mengajarkan kita bahwa kata-kata dan gagasan bisa mengubah dunia. Nah, Sobat Sejarah, itulah kisah salah satu tokoh besar kemerdekaan kita, Sultan Syahrir. Sang pemikir yang membuktikan bahwa pena bisa lebih tajam dari pedang. Saat kita bicara tentang kemerdekaan, yang terbayang mungkin dentuman meriam dan kilatan pedang, tapi tahukah Anda, ada sosok pahlawan yang berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan pena dan ilmu. Dialah K.H. Ahmad Dahlan, tokoh yang mengubah wajah pendidikan Islam di Indonesia. Di masa ketika kebanyakan orang masih tenggelam dalam pemikiran kolot, beliau hadir dengan gagasan cemerlang. Baginya, kemerdekaan sejati dimulai dari pembebasan pikiran. Mengapa harus memilih antara ilmu agama atau ilmu umum? Kenapa tidak keduanya? K.H. Ahmad Dahlan melihat jauh ke depan. Beliau paham, bangsa yang merdeka butuh generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Maka, didirikannya Muhammadiyah pada ke-1912, sebuah gerakan yang menggemparkan dunia pendidikan saat itu. Bayangkan, di sekolahnya, pelajaran agama berdampingan dengan matematika dan sains. Perjuangannya tak mudah. Banyak yang mencibir, bahkan ada yang menganggapnya sesat. Tapi K.H. Ahmad Dahlan tak goyah. Dengan sabar, ia terus mengajar dan membangun. Sekolah demi sekolah, rumah sakit demi rumah sakit, semua demi satu tujuan, mencerdaskan dan memerdekakan bangsa. Dan
Lihatlah sekarang, ribuan sekolah Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Jutaan anak bangsa telah menimba ilmu di sana. Ratusan rumah sakit Muhammadiyah melayani masyarakat. Sungguh, ini adalah amal jariah yang tak pernah putus. KH Ahmad Dahlan mengajarkan kita bahwa perjuangan tak melulu soal mengangkat senjata. Kadang yang paling heroik adalah mereka yang diam-diam membangun, mendidik, dan mengubah cara pandang masyarakat. Karena kemerdekaan sejati dimulai dari pikiran yang terbuka dan hati yang beram penjajahan. Lahir seorang putri bangsawan yang berani menentang arus. R2000 Papar Kartini, sosok yang tak hanya cantik parasnya, namun juga indah buah pikirnya. Meski terlahir dengan privilege bangsawan, hatinya tergerak melihat ketimpangan yang dialami kaum perempuan. Lewat pena dan kertas, ia menuangkan kegelisahan dan harapannya. Surat-suratnya yang menggetarkan jiwa menjadi bukti perjuangan tanpa kekerasan. Kartini melihat pendidikan sebagai kunci pembebasan. Baginya, perempuan bukan sekadar pengurus rumah tangga, tapi sosok yang berhak bermimpi dan berkarya. Pemikirannya yang revolusioner ini menjadi obor yang menerangi jalan menuju Indonesia yang lebih setara. Walau usianya singkat, warisan pemikirannya abadi. Kartini membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal sederhana. Keberanian untuk bersuara. Tahukah kamu, di balik kemerdekaan Indonesia, ada sosok pemimpin yang berjuang dalam kondisi yang nyaris mustahil? Dia adalah Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI pertama kita. Bayangkan, di tengah serangan Belanda yang begitu gencar, beliau memimpin perang gerilya sambil bertarung melawan penyakit TBC yang menggerogoti tubuhnya. Meski harus ditandu dari satu tempat ke tempat lain, semangatnya tak pernah padam. Selama 7 bulan, Jenderal Sudirman memimpin pasukan melalui hutan lebat dan pegunungan terjal. Kondisi fisiknya yang lemah tidak menghalangi tekadnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Justru, perjuangannya yang pantang menyerah ini menjadi inspirasi bagi seluruh pejuang. Inilah bukti nyata bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari kekuatan fisik, melainkan dari keteguhan hati dan pengorbanan. Jenderal Sudirman mengajarkan kita bahwa dalam kondisi terberat sekalipun, semangat juang tidak boleh pernah padam. Pernahkah kamu membayangkan sosok dokter yang rela meninggalkan zona nyamannya demi membela rakyat? Dialah Dr. Cipto Mangunkusumo, pahlawan kesehatan yang tak gentar melawan ketidakadilan. Di masa kolonial, saat mayoritas dokter pribumi memilih berkarir dengan tenang, Cipto justru memilih jalan berbeda. Bersama rekan-rekannya, ia mendirikan Indisya Partij, partai politik pertama yang berani menyuarakan kemerdekaan. Keberaniannya membuat pemerintah kolonial tak senang, hingga ia berkali-kali diasingkan. Namun, pengasingan tak mematahkan semangatnya. Cipto tetap berjuang lewat profesinya sebagai dokter. Ia mendirikan rumah sakit dan memberikan pelayanan kesehatan untuk rakyat kecil yang saat itu sulit mendapat pengobatan layak. Kini, namanya diabadikan dalam rumah sakit rujukan nasional terbesar di Indonesia. Perjuangan Dr. Cipto membuktikan bahwa melawan ketidakadilan bisa dimulai dari mana saja, bahkan dari ruang praktik dokter. Tahukah kamu, di balik kemerdekaan Indonesia ada sosok pangeran yang memilih jalan berbeda? Dia adalah Pangeran Diponegoro, pewaris tahta Kesultanan Yogyakarta yang justru memilih hidup sederhana bersama rakyat. Namun, ketika Belanda mulai bertindak semena-mena menaikkan pajak, merampas tanah rakyat, bahkan berani membangun jalan di atas makam leluhurnya, api perlawanan pun tersulut dalam dirinya. Tahun 1825, Pangeran Diponegoro bangkit memimpin Perang Jawa selama 5 tahun. Dengan strategi gerilya yang brilian, beliau membuat Belanda kewalahan. Ribuan pasukan kolonial gugur, kas negeri mereka terkuras. Sayangnya, Belanda menggunakan tipu muslihat. Mereka mengajak berunding, tapi justru menangkap sang pangeran di Magelang. Meski kemudian diasingkan ke Manado dan Makassar hingga akhir hayatnya, semangat juangnya tak pernah padam. Pangeran Diponegoro mengajarkan kita
bahwa kehormatan dan kebenaran lebih berharga dari tahta dan harta. Perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal sosok pahlawan kita.